Salam matematika. Oke, pada video ini adalah part 5. Pak Mantri akan membahas soal-soal relasi dan fungsi dari 4 video sebelumnya ya. Bisa dilihat video part 1, part 2, part 3, dan part 4. Ada 10 soal totalnya, 7 PG dan 3 uraian. Yuk kita mulai. Soal pertama. Diketahui rumus fungsi f(x) sama dengan 2x tambah 5 jika fa sama dengan 11, tentukan nilai a. Oke, kita bahas di sini ya catatannya. Yang kita lihat di sini soalnya x gitu ya. Sementara yang diminta jika fa, maka x-nya kita ganti dengan a. Jadi kita tulis di sini f dalam kurung a sama dengan 2a tambah 5. Oke. X-nya diganti dengan a ya. Lalu jika FA sama dengan 11, maka FA ini kita turunkan menjadi 11 gitu, sama dengan 2A tambah 5 ya. Nah sekarang bisa kita selesaikan, 5-nya pindahkan ke kiri, jadi 11 kurang 5 sama dengan 2A ya. 6 sama dengan 2A, maka A sama dengan 6 dibagi 2, A-nya sama dengan 3 ya. Jawabannya di sini. Oke. Soal berikutnya. Jika f dalam kurung 3x tambah 1 itu sama dengan 9x tambah 1 ya, maka tentukanlah nilai f2. Oke, ini agak bingung ya, karena di sini nilai f-nya sudah ada, lalu diminta lagi nilai f2. Oke, untuk soal seperti ini, anak-anak kita harus melihat bahwa f-nya di kiri dan di kanan ini bernilai sama gitu. Jadi kita buat persamaan. Kita buat dulu persamaan sehingga nanti kita harus cari berapakah nilai x-nya gitu. Kita buat seperti ini, 3x tambah 1 itu sama dengan 2. Maka 3x sama dengan, pindahkan satunya ke kanan, 2 kurangin 1. 3x sama dengan 1 ya. Maka x sama dengan 1 per 3. Jadi x-nya itu sebenarnya 1 per 3. Maka soalnya dirapikan jadi f dalam kurung 1 per 3 gitu ya, untuk 9x tambah 1. Kan kalau seperti ini jadi bisa ya, berapa nilai f 1 per 3. Jadi 9 kita substitusi x nya 1 per 3 itu, tambah 1 ya. F 1 per 3 sama dengan 9 kali 1 dibagi 3, atau kita coret saja ini 3 tambah 1 yaitu 4 ya. Jawabannya adalah D. Oke. Soal berikutnya. Pada fungsi ini dalam bentuk notasi f(2x) yang memetakan x-7 gitu ya. Bayangan dari 2 adalah, kita ubah dulu notasinya menjadi rumus ya. F dalam kurung x gitu ya, sama dengan x-7 gitu ya. Bayangan dari 2, maka itu sama saja dengan f2 gitu ya. Maka kita tinggal mengganti x-nya menjadi 2. 2 kurangi 7 sama dengan negatif 5. Jadi f2 nya sama dengan min 5. Jawabannya adalah B. Oke. Soal berikutnya. Diketahui, nah ini ada anggota himpunan ya, P dan Q. P anggotanya A, B, C, D gitu ya. Sedangkan Q anggotanya 1, 2, 3. Banyaknya pemetaan yang mungkin dari himpunan P ke himpunan Q. Nah, berarti kita harus mencari dulu jumlah atau banyaknya anggota P dan Q ya. Kita tulis di sini. Banyaknya anggota himpunan P itu ada 4 gitu. Banyaknya anggota himpunan Q itu ada 3. Nah, pertanyaannya banyaknya pemetaan yang mungkin, itu kita ingat konsepnya. Kalau A memetakan ke B, maka rumusnya B pangkat A. Jika B memetakan ke A gitu, maka rumusnya A pangkat B. Yang kanan dipangkat yang kiri, itulah lebih mudahnya ya. Nah sekarang P memetakan ke Q gitu, maka kita akan menggunakan rumusnya Q pangkat P gitu ya. Banyaknya anggota Q dipangkat dengan banyaknya anggota di P. Jadi 3 pangkat 4 itu 81. Jadi jawabannya banyaknya pemetaan yang mungkin adalah 81. Oke. Soal berikutnya.
fungsi H dinyatakan dengan Hx sama dengan setengah X min 2, ya, setengah dalam kurung X min 2. Jika ditentukan Hx sama dengan 0, maka nilai X berapa, gitu ya. Oke, kita jawab. Yang pertama, Hx-nya itu harus 0. Maka di sini kita tulis 0 sama dengan, gitu ya, setengah dalam kurung X min 2, gitu ya. Karena di sini Hx-nya 0 kan. 0 sama dengan setengah dalam kurung X min 2. Kita rapikan dulu yang kanan, kita kalikan distributif. Setengah kali X itu setengah X, setengah kali min 2 dapat min 1, gitu ya. Nah, selanjutnya kita pindahkan min 1 ke kiri ya, jadi positif. 1 sama dengan setengah X, gitu. X sama dengan 2 kali 1 dibagi 1. X-nya sama dengan 2. Bisa ya? Oke, nomor 5 jawabannya C. Oke, lanjut soal nomor berikutnya, nomor 6. Oke, diketahui ada 4 himpunan, ini P, Q, R, dan S. Yang ditanyakan adalah himpunan pasangan berurutan disebut tadi yang merupakan fungsi. Nah, yang merupakan fungsi. Kata kuncinya, nanti sebelum menjawab ini, kita harus mengingat-ingat dulu. Jadi kalau fungsi itu, ya syaratnya, kalau anggota-anggota di domain, itu wajib harus mempunyai anggota. Jadi tidak boleh ada yang 2, dan tidak boleh yang kosong, jadi wajib mempunyai anggota dan harus 1. Nah, contoh seperti ini bisa ya. Nah, walaupun di kodomainnya cuma 1 yang dituju, ya intinya di sebelah kirinya itu adalah semua punya pasangan ya. Nah, kalau dibentuk dalam pasangan berurutan, maka yang ditulis di sebelah kiri ini semua adalah domain. Nah, gitu kan. Ini adalah semuanya domain gitu. Nah, kita cek ya. Jadi tidak boleh ada yang ditulis sebelah kirinya ini double gitu ya sama ini. Nah, tidak boleh ada yang 2 kali atau 3 kali. Harus satu-satu gitu ya. Ini P itu satunya ada 2. Nah, berarti ini P-nya sudah ada, bukan fungsi. Yang Q ini 1, 2, 3, 4. Nah, ini Q sudah masuk ya sesuai syarat tadi. Coba kita cek lagi R dan S. Yang R, 3-nya ada 2. Nah, berarti ini tidak termasuk fungsi. Yang S di sini, nah ini juga 3-nya juga ada 2. Oke, jadi yang tepat adalah yang Q ya, yang merupakan fungsi. Tidak perlu dicoret di sini ya. Nah, soal berikutnya, soal nomor 7. Oke. Jika A gitu ya, 2, 3, 4, 5 dan B 3, 4, 5, 6, relasi dari himpunan gitu ya, A ke himpunan B adalah 1 kurangnya dari gitu ya, nama relasinya. Maka relasi tersebut jika dinyatakan dengan pasangan berurutan, yang mungkin adalah, nah, kalau 1 kurangnya dari berarti yang di kanan lebih besar dibanding yang kiri gitu ya. Jadi kira-kira begini ilustrasinya. Kalau di sini angka 3 gitu ya, maka di sini harus angka 4 gitu ya. Karena nanti dia mengatakan nih 3, 1 kurangnya dari 4 kan gitu membacanya ya. Oke, sekarang kita lihat ya, yang punya selisih 1 pasti. Kalau A ini jelas salah ya, ini terbalik gitu ya. Nomor A salah. Yang B ini sudah benar, ini juga benar. Nah, ini terkecoh nih. Nah, hati-hati ya. Nggak mungkin 6, 1 kurangnya dari 5 gitu, salah ya. B, yang B salah. Yang C 2, 3, 3, 4, 4. Nah, ini selisihnya bukan 1 tapi 2 ya. Nah, salah ya. Oke, ini juga salah ya, selisihnya 2. Yang D, nah yang D 3, 4, 4, 5. Nah, ini yang paling tepat adalah yang opsi D gitu ya. Jadi 1 kurangnya dari ya. Ini kita cocokin aja. 2, 1 kurangnya dari 3. Benar kan kalimatnya? Nah, 3, 1 kurangnya dari 4. Nah, benar ya. Dan seterusnya gitu ya. Bisa. Soal berikutnya. Nah, ini soal berikutnya adalah soal uraian ya. Nah, nanti akan coret-coret di sini. Fungsi f dinyatakan dengan rumus hx px tambah q gitu ya. Jika h-6 32 gitu ya. H4 sama dengan min 8, tentukan rumus fungsi hx dan tentukan bayangan dari min 2. Ini materinya ada di video part 4 ya.
Oke, kita coba lihat satu persatu datanya ini dulu, mau dikotakin gitu ya. H-6 sama dengan 32. Yuk kita ubah ya menjadi persamaan dulu. Jadi kita ikutin di sini, X-nya kita ganti ya dengan min 6. Min 6P ditambah Q itu nilainya sama dengan 32 ya. Kemudian data yang kedua yang ini kita ubah menjadi persamaan. H4 itu sama dengan min 8 ya. Kita ganti ya X-nya dengan 4. Jadi 4P ditambah Q sama dengan min 8. Oke, masih ingat ya? Langkah berikutnya kita eliminasi. Yang Q ini sudah habis. Min 6 kurang 4. Nah, saya bacanya min 6 kurang 4 jadi min 10. Betul. Min 10 variabelnya P. 32 min 8. Jadi 32 tambah 8 jadinya ya. Oke, 32 tambah 8 itu 4. Oke. Min 10P sama dengan 40, maka P sama dengan berapa? 40 dibagi min 10. Sama dengan berapa P-nya? Min 4 ya. Tolong dikotakin dulu ya. Jadi P-nya min 4, setelah itu kita harus mencari nilai Q ya. Di sini saja misalnya, tolong digaris ya. Nah, dengan cara mensubstitusi P-nya min 4. Kita ambil saja persamaan yang ini bisa ya. Nah, kita ambil ya. Jadi min 6P tambah Q sama dengan 32, ganti P-nya dengan min 4. Min 6 kali min 4 tambah Q sama dengan 32. Kalikan ini dapat 24 ya, positifnya 24 tambah Q sama dengan 32. Maka Q ya, Q sama dengan 32 dikurangi 24. Nah, berapa? 8. Oke, P dan Q-nya sudah ketemu ya. Jadi kita buat dulu rumus fungsinya apa gitu ya. Jadi H dalam kurung X sama dengan PX tambah Q gitu ya. Kita ganti ya, P-nya tadi min 4, X tambah Q-nya 8. Oke, jadi rumus fungsi ini adalah HX sama dengan min 4X tambah 8. Kemudian yang ditanya setelah itu, tentukan nilai H min 2 gitu ya. H min 2. Nah, kita tinggal mengganti X-nya di sini dengan min 2. Jadi min 4 dikali min 2 ditambah 8 gitu ya. Min 4 dikali min 2 positif. 8 ditambah 8 sama dengan 16. Jadi H min 2 itu sama dengan 16. Oke. Bisa ya? Boleh di-pause untuk melihat lagi jawabannya. Oke. Next soal uraian berikutnya. Nah ini soalnya ya. Diketahui pemetaan fx sama dengan 2x min 3 gitu ya. Dengan daerah asal ini gitu ya. Buatlah ke dalam tabel pemetaan serta tentukan nilai maksimumnya. Nah, oke. Ini soalnya sudah Pak Wandi buatkan ke dalam tabel langsung biar tidak terlalu lama. Nah, Pak Wandi tegas saja ya. Ini adalah domainnya. Itu min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Betul ya? Ini ya. Kemudian kita lihat di sini adalah rumus fungsinya ya. Karena dua suku, ini 2x dan min 3, kita pisah menjadi dua baris gitu ya. 2x baris kedua dan min 3 baris ketiga ya. Nah, terus ini adalah nilai fungsinya atau bayangannya ya. Dari nanti kita jumlahkan baris kedua dengan baris ketiga ya. Isian ini gitu ya, untuk yang baris kedua ini tinggal mensubstitusi saja. Nah, di sini 2 kali min 2. Ini juga ya. 2 kali min 1 di sini ya. Sampai ini 5, 2 kali 5 10. Nah, sedangkan baris kedua baris ketiga ini, min 3 ini tidak memuat variabel, maka kita tulis saja terus sampai selesai di sini. Nah, gitu ya. Tadi fx tinggal kita jumlahkan dari atas ke bawah ini. Nah, gitu ya. Bisa ya, min 4, min 3, min 7, terus ini 10 sama min 3, 7 ya. Nah, sekarang kita lihat pertanyaan berikutnya, berapa nilai maksimumnya? Berarti nilai maksimum itu nilai tertinggi ya, dari anggota daerah hasil ini mana yang tertinggi? Oke, ini dia yang tertinggi. Jadi nilai maksimumnya itu adalah 7 ya. Bisa ya? Oke, soal uraian masih ada lagi. Nah, soal uraian berikutnya adalah
ini sudah Pak Wandri buat dulu jawabannya ya. Oke, gambarlah grafik fungsi G memetakan X ke min 2X tambah 1 ini dengan daerah asal dengan notasi ya ini ya, gitu ya. Anggota bilangan bulat pada bidang kartesius gitu. Nah, ini Pak Wandri sudah buat dulu daerah hasilnya. Jadi tadi Pak Wandri harusnya di awal menyampaikan ini sudah ada jawaban dengan cara tabel ya, cara tabel. Ini tadi seperti pembahasan sebelumnya, itu domainnya, ini rumus fungsinya gitu ya. Maka di sini ya, kita bisa cross check lagi, ini adalah daerah hasilnya gitu ya. Untuk menggambar grafik, maka nanti kan kurang lebih begini ya. Ini sumbu X yang ke atas sumbu Y gitu ya. Sumbu X berarti adalah anggota domain. Nah, gitu di sini. Yaitu yang di bawah ini ya. Sedangkan nanti di sini yang daerah hasil itu di sini kita tulisnya range-nya gitu ya. Ini sumbu Y. Nah, kita cek aja ya gambarnya. Nah, kurang lebih seperti ini Pak Wandri sudah buatkan. Ini tadi ya data tadi, domainnya ini min 4, min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3. Range-nya 9, 7, 5, 3, min 1, min 3, min 5. Nah, tinggal kita buatkan pasangannya saja, min 4,9. Nah, jadi min 4 ini, koma 9 di sini. Nah, jadi ini titiknya gitu ya. Terus min 3,7, min 3,7 kita buatkan titiknya di sini. Terus min 2,5, min 2 di sini, min 5. Nah, kita buatkan titiknya di sini. Min 1,1. Nah, min 1,1 di sini gitu ya. Min 1,3, min 1,3 di sini. Nah, min 1,3 tadi. Nah, nolnya, 1 gitu ya. 0,1. Nah, di sini. 1,1. Nah, 1, min 1 maksudnya. Nah, di sini. Terus 2, min 3. Nah, di sini. Terus terakhir 3, min 5. 3, min 5 di sini. Nah, setelah itu titik-titik tadi kita buat garis. Nah, inilah grafik fungsi dari Gx sama dengan min 2x tambah 1. Oke. Sudah ada 10 soal, 7 PG dan 5 uraian. Terima kasih anak-anak, semoga bisa membantu persiapan untuk ulangan materi relasi dan fungsi. Sampai jumpa di video berikutnya, kita akan membahas tentang korespondensi satu-satu. Salam matematika.